Selamat jumpa kembali di channel Sri Ninta Tarigan. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembentukan bayangan pada lensa. Pernahkah kamu menggunakan loop? Loop memiliki bagian utama berupa lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang akan diteliti. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir. Lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif f1 di belakang lensa. Suatu sinar datang melalui titik fokus pasif atau f2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Suatu sinar datang melalui pusat optik lensa atau U akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ingatlah kembali tentang peristiwa pembiasan. Saat melalui dua medium yang berbeda, besar kecepatan cahaya akan berubah, sehingga cahaya akan tampak dibelokkan, seperti pada peristiwa sendok yang tampak bengkok bila diletakkan di dalam gelas berisi air. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung menggunakan diagram sinar. Bagaimanakah cara melukis pembentukan bayangan pada lensa? Jika sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung, akan membentuk bayangan seperti gambar berikut. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya dua sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Setelah memahami cara melukiskan bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, coba sekarang kamu lukiskan letak bayangan benda jika benda diletakkan di antara fokus dan lensa cembung. Pembiasan pada lensa cekung. Pada pembiasan lensa cekung juga berlaku sinar-sinar istimewa ketika kita hendak membuat bayangan pada lensa. Sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif atau F di depan lensa. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif atau F2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jika ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada satu lensa, maka akan terbentuk bayangan benda seperti gambar berikut. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung bergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa. Selain melalui kegiatan tersebut, sifat-sifat bayangan benda oleh lensa cekung juga dapat ditentukan melalui dalil esbah seperti pada lensa cembung. Pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif,
sama seperti pada cermin cekung. Sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif, sama seperti pada cermin cembung. Setiap lensa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa atau dilambangkan dengan huruf D besar dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan seperti pada gambar berikut. D sama dengan 1/F. Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dalam sentimeter, maka rumusnya menjadi D sama dengan 100/F. Sebuah lensa cembung memiliki titik fokus 10 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 20 cm, di manakah letak bayangan benda dan berapakah perbesarannya? Sebutkan pula sifat bayangan yang terbentuk. Buat pula diagram sinar. Berdasarkan contoh yang telah ada, kerjakanlah soal tersebut.